Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaksana Himawan Saputra dengan NIM A11 2023 15135. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan website Bengkel Coding, yaitu tentang poliklinik. Sebelum saya menjelaskan tentang source code-nya, itu saya akan mengimplementasikan tentang gimana cara websitenya itu berjalan gitu. Oke, yang pertama itu ke bagian pasien. Nah, pada bagian pasien ini itu pasien ini akan mendaftar jadwal periksa. Misalnya ini ke bagian poli gigi, terus pilih jadwal periksanya, terus keluhan, misal gigi berlubang, daftar poli. Oke, nah berhasil kan. Nah terus kita beralih ke ke dokter. Nah, login pada bagian dokter. Nah, di bagian dokter ini itu ada jadwal periksa, terus periksa pasien, riwayat pasien yang sudah diperiksa gitu. Nah, jadi untuk periksa pasien ini itu pada periksa pasien ini kita akan periksa pasien gitulah. Nah, ini kan tadi kan yang gigi berlubang kan. Oke, ini kita periksa, pilih obat. Oke, 200. Nah, terus masukkan catatan satu hari 3 kali, lalu klik simpan. Nah, kenapa kok stoknya gagal, stoknya habis, obatnya nggak bisa? Nah di sini nih di bagian admin. Nah, pada bagian obat, pada bagian manajemen obat. Wait. Nah, pada bagian manajemen obat itu obat yang tadi yang saya input tadi itu stoknya habis. Nah, jadi di sini tuh ada CRUD, jadi buat mengadai stok. Nah, ini kan yang semula 0 itu menjadi 3 update. Nah, pada bagian indikator stoknya sendiri itu ada bagian stoknya habis, menipis, dan bahkan kalau stoknya banyak itu tidak ada indikatornya gitu. Nah, ini menipis, ini saya ubah lagi jadi 15 contoh. Oke. Nah, ini yang menipis ini saya ubah lagi 0. Nah, habis. Nah, itu kan tadi kan untuk obat NSAID. Nah, itu kita kembali lagi ke bagian dokter. Nah, tadi untuk periksa pasien yang tadi ini gigi berlubang ini. Nah, kita memilih obat yang tadi NSAID 1 hari 3 kali. Nah, oke. Nah, data periksa stok obat berhasil disimpan. Nah, gitu. Kita akan ke source code. Nah, pada file-file tadi yang merupakan tentang soal UAS yang tadi tentang stok obat, terus indikatornya, terus apalah itu tuh ada beberapa file, yaitu obat controller, periksa pasien controller, resep controller, terus grid blade, index blade, serta obat PHP. Nah, pada obat controller ini itu pada bagian admin. Nah, pada obat control ini tuh menggunakan public function index. Untuk data dari tampil obat itu menggunakan jadi untuk database-nya tuh nanti dipanggil. Nah, sedangkan untuk tampilan view-nya itu admin obat index. Nah, terus ini untuk komen-komennya itu udah saya buat sendiri. Oke, terus ini
untuk memvalidasi apakah stoknya itu valid apa enggak gitu, nama obat, kemasan, harga dan stoknya. Nah, terus untuk di bawahnya itu ada database. Nah, database-nya itu nama kemasan, harga, stok dan nama obatnya gitu. Nah, untuk redirect ke halaman indeks itu menggunakan return redirect. Nah, terus mengarah ke root obat index. Nah, terus untuk bagian function editnya sendiri itu untuk mencari berdasarkan ID-nya sendiri gitu. Lalu untuk update-nya itu untuk memvalidasi apakah kayak tadi misal tiba-tiba kayak stoknya habis gitu apa gitu. Nah, terus untuk obatnya untuk update datanya itu sama seperti indeks, update dan lain-lain lah gitu. Itu kan namanya CRUD kan gitu. Nah, terus kita beralih ke bagian ini, bagian periksa pasien controller. Nah, pada pemanggilan ini dipanggil menggunakan use terus nah terus pada bagian database-nya itu transaction untuk memastikan kalau stoknya itu bersamaan apa enggak sih sama data periksanya gitu. Nah, jadi untuk itu menggunakan return DB gitu. Jadi return DB ini untuk dipanggil dari DB. Oke. Nah, terus untuk fitur hedging stok habis itu untuk memvalidasi apakah stok itu tuh bener habis apa enggak gitu. Nah, jika stoknya habis itu gagal stok obat. Nah, sudah habis gitu. Nah, terus yang kedua itu simpan data periksa. Jadi ketika pasien periksa itu datanya akan disimpan, terus akan diarahkan ke akan tercantum kayak ID daftar poli, tanggal periksa, catatan biaya periksa gitu. Nah, terus untuk simpan data periksanya dan kurangi stok itu sama yang kayak tadi. Nah, terus untuk manajemen stok otomatis itu menggunakan find ID obat terus decrement stok 1 gitu. Jadi untuk stok decrement stok 1 ini itu akan otomatis mengurang sejumlah 1 stok gitu. Nah, terus beralih ke bagian resep controller. Nah, di sini itu masih sama, yaitu pakai makanya DB. Nah, jadi untuk public store-nya itu sendiri itu untuk memvalidasi apakah ID periksa, terus ID obat dan jumlah minimal itu ada apa enggak gitu loh. Nah, terus yang kedua itu untuk mengambil data obatnya itu menggunakan find or file. Nah, untuk pengrequestan sih gitu. Nah, terus memberikan validasi notifikasi. Jadi ketika stoknya habis itu akan mengasih notifikasi kalau stoknya habis kayak yang tadi, kayak yang sudah saya contohkan. Nah, terus untuk menyimpan detail periksa, terus sistem otomatis mengurangi otomatis. Jadi untuk sistem ini akan otomatis kayak mengurangi kayak ketika ada yang periksa itu nanti obatnya itu akan mengurang secara otomatis, yaitu satu persatu sama halnya dengan kayak periksa pasien tadi. Nah, ini kan mengurang satu. Nah, gitu. Nah, ini untuk create blade untuk manajemen obatnya. Nah, ini untuk tambah obat, terus untuk kartunya ini, terus kemasannya juga, terus harga dan stok. Nah, gitu. Terus kita beralih ke masih ke obat juga. Ini untuk index blade-nya. Sama halnya kayak create blade-nya tadi, kayak ketika menginput obat yang sama tadi. Ketika menginput obat. Gitu. Terus untuk di obat PHP ini itu untuk tampil obatnya sendiri itu menyambungkan database ke INV yang datanya itu obat gitu. Nah, kolomnya ada terdiri dari nama obat, kemasan, harga dan stok gitu.
gitu. Nah ini untuk relasinya. Nah diubat. Nah oke, sekian presentasi dari saya dan penjelasan dari saya. Maaf kalau ada apa tutur kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.